Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang an-najasatu, najis, al-faslus tsani an-najasatu. Tema yang kedua adalah terkait dengan najis, kemudian macam-macamnya dan bagaimana cara menghilangkan najis itu sendiri. Di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Prof. Wahbah Zuhaili. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, najis itu secara bahasa maupun secara istilah, an-najasatu secara bahasa diddut toharoti, lawannya atau kebalikannya daripada toharoh. Jadi kalau toharoh itu bersuci, kalau an-najasatu dia tidak suci. Itu secara bahasa. Jadi lawannya atau kebalikan daripada makna at-toharoh. Jadi kalau misalnya kita sudah bertoharoh, sudah bersuci, ya, kalau misalnya ada najisnya berarti kita belum bersuci, karena ada najisnya dan gak sah nanti sholatnya. Maka secara bahasa an-najasatu diddu at-toharoti. Najis itu adalah lawan kata daripada at-toharoh. Wal anjasu jam'u najisun. Najis itu jamak daripada anjasun, jamaknya anjas. Jamak najisun. Najisun mufrad, jamaknya anjas. Ya, najis. Wahwa ismun, ini secara istilah. Secara terminologi. Ismun li'ainin mustaqdzaratin syar'an. Ini najis itu adalah sebuah nama, ismun sebuah nama, li'ainin nama sesuatu yang mustaqdzarah, yang dianggap kotor, syar'an secara syariat, sehingga tidak sah ketika melakukan ibadah karena ada najis tersebut. Itu secara istilah. Ismun li'ainin mustaqdzaratin syar'an wa yusabbibu ghairu sihhati al-ibadah, sehingga tidak menyebabkan tidak sahnya ibadah, misalnya sholat dan lain sebagainya. Itu definisi daripada najis secara istilah. Jadi ini ada kata kuncinya syar'an. Dia sebuah nama, ya misalnya kotoran manusia itu disebut najis. Kenapa? Sebabnya kalau ada kotoran manusia, dia ada di badan kita, maka sholatnya tidak sah. Syar'an, najis itu secara syariat hukumnya tidak sah misalnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu tapi kotor dia, tapi kotornya bukan secara syar'an, bukan secara syariat, ya, tapi misalnya secara duniawiyatan, ya, secara dunia, secara penglihatan kita kotor. Misalnya contohnya ada tanah atau ada debu di tangan kita, kotor tangan kita. Nah, kemudian apakah dia disebut najis? Belum tentu najis. Karena najis itu adalah penamaannya harus dinamakan oleh syariat. Harus ada dalilnya. Oh, ini najis, kotoran manusia najis. Oh, ini misalnya darah haid najis. Oh, ini bangkai najis. Harus ada dalilnya. Ya, kalau misalnya manusia menganggap ini kotor, ya kotor secara manusia atau secara duniawi. Misalnya pakaian kita kotor atau muka kita penuh dengan debu. Iya, itu penuh dengan debu, kotor. Tapi apakah sah sholatnya? Bisa sah. Bertayamum aja dengan debu. Atau misalnya dia sholat misalnya di tanah, tapi di tanah tersebut nggak ada najisnya. Apakah sah atau tidak? Sah. Asalkan tidak ada najisnya. Nah,
Nah, ini yang penting adalah penamaannya, kata kuncinya ada syar'an. Jadi dia penamaan sesuatu yang dianggap kotor tapi secara syariat, sehingga yusabbib, menyebabkan sebuah ibadah tidak sah kalau ada najis tersebut. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini disebut dengan najis secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian para ulama fikih membagi najis itu menjadi 4. An-najis itu, an-najasatu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ya, najis itu terbagi menjadi 4 jenis, enggak jauh dari situ, jadi 4 tersebut. Yang pertama adalah najis mughalladhah, disebut dengan najis mughalladhah. Yang kedua adalah najisnya mutawassithah. Mughalladhah itu najis yang berat, mencucinya atau menghilangkannya bukan hanya sekedar dengan air saja, sekedar sekali saja bukan. Itu namanya disebut dengan najis mughalladhah. Berbeda dengan najis mutawassithah, najis pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Kenapa? Karena cara membersihkannya berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Dan yang keempat adalah najis yang dima'fu. Najis yang dima'fu artinya najis tersebut dimaafkan. Ada najisnya tapi dimaafkan, tetap sah sholatnya walaupun ada najisnya. Nah, ini nanti ada bahasannya. Namanya disebut dengan najis yang jenis yang dima'fu, dimaafkan walaupun ada najisnya tapi dimaafkan. Jadi ada 4 jenis najis itu, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, kemudian ada najis mukhaffafah, kemudian juga ada najis yang dima'fu secara syariat. Najis mughalladhah itu adalah najis yang berat, sakil, berat. Mislu, seperti contohnya adalah jilatan anjing. Jilatan anjing itu disebut dengan najis mughalladhah. Kenapa sebabnya disebut dengan najis mughalladhah? Karena cara mencucinya itu berbeda dengan najis-najis yang lain. Dia harus sampai 7 kali. Bahkan ada yang 7 kali kemudian ditambah dengan tanah, debu begitu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali riwayatnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya sangat sahih sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Iza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an." Apabila anjing itu meminum air di bejana, menjilati air di bejana, salah satu dari kalian, maka bejana tersebut cuci sampai dengan 7 kali. Cuci sampai dengan 7 kali. Sesuatu yang dijilati oleh anjing tersebut. Sesuatu yang dijilati oleh anjing tersebut. Kenapa? Karena jilatannya termasuk najis mughalladhah. Nah, ulama sepakat, enggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Bahkan di riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini lebih jelas lagi, iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyurkihi summaghsilhu sab'a marratin. Apabila anjing menjilati bejana kalian, salah satu dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, ini disebut dengan najis mughalladhah. Jadi berbeda cara membersihkannya dengan najis-najis yang lain. Dia sampai 7 kali membersihkannya. Bahkan di hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza walagal kalbu fil ina'i fagsiluhu sab'a marratin wa affiruhu as-saminah." Biturabi akhrajahu Muslimun. Apabila anjing menjilati bejana tempat kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali dan taburilah yang ke-8 kalinya dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Wa afiruhu, dan
tebarilah, taburilah, taburilah tempat tersebut yang dijilati anjing itu dengan debu yang kedelapannya, as-saminah, ada kalimat as-saminahnya. Nah, ini yang menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya jilatan anjing termasuk najis mughalladzah. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi ketika ada sesuatu yang terkena jilatan anjing, maka dia hukumnya najis. Kalau pengen dipakai lagi, maka harus dicuci 7 kali. Ya, kalau misalnya berbentuk makanan, ya berarti makanannya dibuang. Apalagi makanannya berbentuk cair begitu, maka dibuang karena najis, sudah ada jilatan anjingnya, najis mughalladzah. Kemudian yang selanjutnya adalah di bahasan di kitabnya Wahbah Zuhaili, apakah air liur babi ini sama seperti air liur anjing hukumnya atau tidak? Nah, kalau yang tadi air liur anjing sepakat tidak ada perbedaan para ulama. Tapi kalau air liur babi, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama, ya, wa qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya babi itu air liurnya tidak bisa disamakan dengan anjing. Ya, karena di hadis tersebut kan bahasa teksnya adalah al-kalbu, anjing. Anjing. Nah, sehingga tidak bisa disamakan dengan babi begitu. Hanya ulama Syafi'iyah saja, ini yang ketat ini, yang mengkiaskan air liur babi dengan air liur anjing. Jadi menurut Syafi'iyah, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, air liur anjing dengan air liur babi fi makanin wahid, sama, satu hukumnya menjadi sama, artinya 7 kali juga dibasuhnya, yang ke-8-nya dengan ditaburi dengan debu. Sedangkan pendapat jumhur ulama tidak. Jumhur ulama mengatakan berbeda antara air liur anjing dengan air liur babi. Mari kita lihat pendapat para ulama di sini. Di antaranya Imam An-Nawawi, salah satu pembesar atau salah satu ulama seniornya mazhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Minhaj ini, wa ma najasa fi bimulaqati syai'in min kalbin ghusila sab'an ihdahunna biturabin wal azharu ta'ayyunut turabi wa annal khinzira kalbin. Bahwasanya sesuatu yang menjadi najis karena terkena bagian dari anjing, jilatan anjing, maka dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Nah, yang paling penting di sini adalah wa annal khinzir kakalbin. Sedangkan babi sama statusnya, jilatannya sama seperti anjing. Nah, jadi ulama Syafi'iyah yang menganggap air liur babi sama dengan air liur anjing. Artinya jilatannya begitu, 7 kali. Sedangkan mazhabul jumhur ulama tidak, artinya tidak disamakan dengan air liur tidak disamakan dengan jilatan anjing. Nah, sehingga kalau pendapat jumhur, ya jumhurnya selain Syafi'iyah, air liur babi atau babi ya najis aja. Najisnya berarti mutawassithah, bukan najis mughalladzah. Tetap najis misalnya, tapi tidak seperti najis babi, tidak seperti najis anjing yang sampai 7 kali dicucinya. Dan yang ke-8-nya dengan ditaburi dengan debu. Karena memang hadisnya ada kalimat al-kalbunya, ada kalimat anjingnya, sehingga pendapat jumhur tidak bisa dikiaskan dengan babi begitu. Sedangkan Syafi'iyah saja yang berpendapat dikiaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bolehkah tanah itu at-turab diganti dengan bahan lainnya seperti sabun dan lain sebagainya.
Nah, ini juga dibahas di kitab Wahbah Zuhaili. Bolehkah diganti dengan sabun dan lain sebagainya? Sebagian ulama waqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat bahwasanya at-turabu, tanah itu tidak bisa diganti dengan benda-benda lainnya, dengan benda-benda yang lainnya, karena dari segi teksnya adalah bit turabi. Dia memahami teksnya turab itu artinya debu. Tetapi sebagian lagi memahami bahwasanya bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain selain tanah, seperti sabun, ya, alat pembersih lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah bisa diganti atau tidak, karena memahami apakah itu di dalam hadis kalimatnya turab itu adalah tawakuf, artinya harus dengan tanah, tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, sedangkan ini adalah amalnya atau ibadahnya adalah ibadah yang bersifat toharoh, kebersihan, bukan ibadah mahdoh, bukan ibadah berbeda dengan sholat. Ya, sholat itu kan nggak bisa dicerna dengan dikias-kiasan dengan akal, karena dari sananya nggak bisa ditanyakan zuhur itu 4 rakaat, kenapa 4 rakaat, nggak bisa dari sananya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengajarkan 4 rakaat ya 4, asar ya 4, gak bisa diganggu gugat, maghrib ya 3, begitu. Nah, sedangkan kalau masalah najis, sebagian ulama mengatakan najis itu berbeda dengan ibadah mahdoh, artinya ia bisa diganti karena turab itu disamakan dengan pembersih lainnya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu rata-rata karena belum munculnya yang namanya sabun dan lain sebagainya, maka diganti dengan turab, begitu, dengan debu. Ya, buktinya tayamum dengan debu. Kemudian ketika di hadis Nabi Muhammad SAW, ketika nggak ada air, ya, kemudian ada seorang sahabat yang ia berguling-gulingan bandi junub, sehingga Rasulullah SAW menyalahkan. Tandanya tanah itu di waktu itu adalah sebagai alat pembersih juga. Ketika ada najis kemudian dibersihkan dengan tanah, baru kemudian dengan air dan tanahnya adalah sebagai pembersihnya. Sama seperti sabun seperti itu. Nah, ini yang sebagian ulama menganalisisnya seperti itu. Kalau saya pribadi mengatakan di zaman sekarang nih, kalau dan pendapatnya Wahbah Zuhaili juga dikatakan ia lebih condong kepada yang bisa diganti dengan sabun. Kalau pendapatnya Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, ia berpendapat menguatkan atau lebih condong kepada boleh dengan sabun, begitu. Bukan hanya dengan tanah. Ya, misalnya ada bejana kita, kemudian kena jilat anjing atau tempat atau apapun, kemudian kita bersihkan dengan sabun atau dengan alat pembersih lainnya, nah itu bisa digunakan. Walaupun memang ada sebagian ulama yang identik dengan pemahamannya teks, artinya memang hadis tersebut adalah turoban, dengan debu, ya, dengan tanah, sehingga tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah najis mutawassitoh. Tadi disebut dengan najis mughallazoh. Cirinya adalah membersihkan najis tersebut sampai dengan 7 kali dan diselingi dengan debu atau dengan alat-alat lainnya. Kemudian kalau yang kedua adalah najis mutawassitoh. Najis mutawassitoh itu adalah najis yang telah ditentukan oleh syariat, ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, kemudian cara membersihkannya adalah dengan cara normal, tidak seperti najis mughallazoh dengan disiram dengan air. Seperti ada air kencing, ya, air kencing najis, ya. Kemudian disiram dengan air, hilanglah najis tersebut. Kotoran manusia, ada kotoran manusia najis, tinggal dihilangkan dengan air, dicuci dengan air, dibanjur dengan air, hilanglah itu najis. Nggak perlu sampai 7 kali kemudian diselingi dengan tanah dan lain sebagainya, bangkai dan lain sebagainya. Itu rata-rata najis-najis yang ditentukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis masuk dalam kategori najis mutawassitoh.
mayoritas. Ya, karena najis yang mughalladhah hanya tadi jilatan anjing saja. Karena berbeda cara membersihkannya. Dan sebagian tadi jilatan babi, ya, kalangan Syafi'iyah. Nah, kalau najis mutawassithah banyak jenisnya. Dan rata-rata masuk ke najis mutawassithah. Cukup dengan air dibersihkan, nanti ada tata cara membersihkannya di tema berikutnya. Nah, itu disebut dengan najis mutawassithah. Nah, kalau najis mukhaffafah ini lebih ringan dia membersihkannya. Ya. Kenapa membersihkannya lebih ringan? Karena cukup mencipratkannya saja ke najis tersebut. Seperti misalnya al-baul, baulus sobi, air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun, belum makan makanan, nah, maka dia hanya dicipratkan saja. Nah, itu disebut dengan najis mukhaffafah. Kenapa sebabnya najis mukhaffafah? Karena kalau najisnya najis mutawassithah, maka harusnya dibersihkan dengan air sampai bersih. Tapi ini enggak, hanya dicipratkan saja. Berarti kan najisnya masih ada. Tapi karena kategorinya adalah ringan, karena dia belum makan apa-apa, maka disebut dengan najis mukhaffafah. Ini jenis yang ketiga, najis mukhaffafah. Kemudian nanti dijelaskan di tema berikutnya, apakah hanya bayi laki-laki saja yang masuk kategori najis mukhaffafah, atau bayi perempuan pun, atau anak kecil yang belum makan makanan apapun tapi perempuan itu masuk dalam kategori najis mukhaffafah. Karena memang di hadisnya, kalau kita baca hadisnya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertamu ada seseorang, jadi Rasulullah dikencingi dengan bayi laki-laki, artinya anak kecil yang belum makan makanan tapi laki-laki, sobi. Jadi hadisnya sobiyun, hadisnya itu laki-laki. Sehingga Rasulullah SAW hanya mencipratkannya saja, tidak sampai mencucinya. Kemudian Rasulullah SAW tidak membersihkannya seperti najis mutawassithah. Nah, di sini para ulama, apakah perempuan juga sama atau tidak? Memang ada hadis lain yang menjelaskan tentang baulus sobi. Nah, ini yang dijelaskan nanti di tema berikutnya tentang jenis-jenis najis. Kita akan bahas insyaallah. Kemudian yang keempat adalah najis ma'fu. Dari kata afwan. Najis yang dimaafkan, najis ma'fu, najis yang dimaafkan, al-ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan itu adalah dia tidak perlu membersihkan najis tersebut. Ada najisnya tapi tidak perlu dibersihkan. Ada najisnya tapi tidak perlu dibersihkan. Kenapa sebabnya? Karena najis tersebut adalah qalilatun jiddan. Sedikit banget najisnya, sedikit banget, setitik atau 2 titik. Atau misalnya najisnya tidak kelihatan, ada najisnya tapi tidak kelihatan, ada sisa-sisanya dikit begitu. Ini najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nah, ini jadi para ulama membagi najis menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah najis mughalladhah, kemudian najis mutawassithah, kemudian najisnya najis mukhaffafah, dan kemudian yang selanjutnya adalah disebut dengan najis yang dimaafkan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tema yang selanjutnya adalah terkait dengan macam-macam najis ditinjau dari bentuk atau ditinjau dari sesuatunya. Misalnya apa itu macam-macamnya? Kalau tadi pembagian najis ada najis mughalladhah, kemudian najis mutawassithah, kemudian najis mukhaffafah, dan kemudian yang keempat najis yang dima'fu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anwa an-najas, an-najasati, macam-macam najis. Ya, seperti nanti dijelaskan misalnya babi begitu, jenis-jenisnya, kotoran. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 2 kriterianya, kategorinya, yang qasimu ila kismain. Ada 2 kategorinya. Yang pertama adalah najis yang disepakati oleh para ulama. Ini adalah najis. Ini najis disepakati oleh para ulama, enggak ada perbedaan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah najis yang terjadi perbedaan pendapat para ulama.
Najis yang terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah ini najis atau tidak. Kita masuk bagian yang pertama adalah najis al-muttafaq. Najis yang disepakati oleh para ulama alaiha. Yang pertama adalah al-khinzir, babi. Itu najis. Baik itu dagingnya, kulitnya, tulangnya, bulunya, dan lain sebagainya. Semuanya masuk kategori tadi najis mutawassitoh. Najis yang mutawassitoh. Badannya, kita pegang badannya, kita pegang bulunya, kemudian kita pegang lagi misalnya dagingnya, maka dia najis. Apa yang kita lakukan kalau kita pengen sholat? Ya cuci dulu. Ya makanya di dalam sholat kan ada namanya membasuh kedua tangan. Supaya apa? Supaya tangan kita bersih dari najis. Misalnya kita habis ke mall misalnya, kemudian kita pegang, ya. Boleh nggak megangnya? Tidak masalah, tapi berdampak pada tangan ini kena najis. Begitu. Misalnya kita ada daging babi misalnya, kita pegang itu, nah itu najis, dipegang najis tangan kita. Nah kemudian kalau kita sholat, ya maka cuci itu tangannya, tapi nggak perlu 7 kali cucinya, cuci aja tangannya. Ya, apalagi kalau wudhu kan memang sudah cuci wudhunya. Kalau mengusap, membasuh kedua telapak tangan, itu jadi babi itu semua, baik itu dagingnya, kulitnya, tulangnya, semuanya, bulunya adalah najis. Mari kita lihat dalilnya dan bagaimana para ulama berpendapat. Yang pertama di dalam Al-Quran, ya, karena ini babi diharamkan makannya, memakan babi, maka tandanya ketika diharamkan makan babi maka dia najis. Walaupun tidak semuanya. Kita lihat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kamu bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan juga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 173 sama, tadi Al-Maidah ayat 3. Nah, sekarang di Al-Baqarah ayat 1 juga sama. Iddama harrama alaikumul maitata. Maitah najis bukan? Bangkai najis. Waddam, darah najis. Walahmal khinzir, termasuk pun babi pun adalah najis. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama. Kemudian di hadis, ya, tadi di Al-Quran. Kemudian di hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harramal khamra wa samanaha wa harramal maitata wa samanaha wa harramal khinzira wa samanahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan berdagangnya, perdagangannya, perniagaannya. Khamar najis tidak? Najis. Wa harramal maitata wa samanaha. Allah juga mengharamkan al-maitah, bangke, juga dagang perdagangannya. Wa harramal khinzir wa samanah, dan juga mengharamkan babi dan perdagangannya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini juga dijadikan dasar, menggandengkan dengan babi dengan sesuatu yang najis yang lainnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah darah. Selain darahnya yang meninggal mati syahid, kemudian hewan air, dan juga darah hewan yang mati bukan karena disembelih. Nah, ini yang seperti ini terjadi perbedaan. Jadi darah, tapi selain darah manusia yang mati syahid berperang di jalan Allah, kemudian hewan air, ikan dan lain sebagainya, kemudian hewan yang mati bukan karena disembelih. Jadi kalau matinya disembelih, sembelih itu kayak
kayak kambing, sapi. Nah, itu darahnya sebagian ulama mengatakan enggak najis. Sebagian ulama mengatakan najis. Darah hewan kurban kan ngocor darahnya itu. Nah, itu sebagian ulama terjadi perbedaan. Tapi ini kita lagi bahas yang disepakati. Misalnya ada kambing tersebut ditabrak mobil. Kemudian keluar darahnya itu. Nah, darah tersebut adalah najis. Tapi kalau kambing yang dipotong itu kemudian keluar darahnya, nah ini para ulama berbeda pendapat. Nah, ini kita sekarang lagi bahas yang disepakati dulu. Jadi yang disepakati adalah darah. Selain yang mati syahid, itu mati syahid juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya karena ada riwayat ketika Rasulullah SAW berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada darah muncrat dari para pejuang-pejuang di baju-bajunya, kemudian Rasulullah nggak mencucinya, langsung melaksanakan sholat. Nah, ini yang dijadikan hujah oleh sebagian ulama. Kemudian hewan air, ya jelas hewan air. Kemudian juga darah hewan yang tadi yang matinya bukan karena disembelih secara syar'i. Nah, itu juga termasuk najis. Nah, yang disembelih secara syar'i, nah itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini yang disepakati adalah darah, semua darah. Ya, darah manusia yang hidup atau yang meninggal begitu. Kemudian terkena badan kita, maka darah tersebut adalah najis, harus dicuci. Harus dicuci. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya sama tadi di surat Al-Baqarah juga. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Nah, itu bergandengan semuanya di Al-Baqarah ayat 173. Kemudian yang ketiga yang disepakati oleh para ulama adalah al-khamr, yaitu narkoba, khamr. Kita pegang itu maka dia najis, harus dicuci dulu kalau kita pengen sholat. Makanya bagusnya memang megangnya pakai sarung tangan. Nah, sarung tangannya lepas dah tuh. Kenapa? Karena khamar itu adalah najis. Ya, kita lihat di mazhab Syafi'i, bahkan disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, al-khamru najisatun indana. Khamr itu adalah najis menurut mazhab kami, kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzab. Kemudian mazhab Hanabilah juga sama. Di kitabnya Ibnu Qudamah Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, ulama seniornya. Wal khamru najisun. Khamr itu adalah najis. Fi qauli ammati ahlil ilm, pendapat mayoritas kebanyakan para ulama. Fakanat najisatun kal khinzir, sama najisnya seperti babi. Nah. Di Hanafiyah juga sama, di kitabnya Hanafiyah Badruddin Al-Aini. Nah, ini ulama senior juga dalam kitabnya. Qad in aqdal ijma'u ala najasatiha. Terjadi ijma' ulama, kesepakatan bahwasanya khamr itu adalah najis. Kemudian di Imam Ahmad bin Hambal juga sama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun sama. Semua sepakat bahwasanya khamr itu adalah najis. Ini yang disepakati para ulama. Kemudian kotoran manusia dan air kencingnya. Kotoran dan air kencing manusia itu juga najis. Sepakat juga para ulama, nggak ada perbedaan. Tentu bukan yang tadi ya, yang air kencing yang belum makan makanan, tapi air kencing yang sudah makan makanan normal. Air kencingnya, kemudian kotorannya itu najis. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ketika ada seseorang yang kencing di Masjid Nabawi, kemudian kencing di pinggirnya tuh, di pinggir masjidnya, kemudian Rasulullah, para sahabat ingin mengusirnya. Kemudian kata Rasulullah, jangan diusir dulu, da'uhu wa harikuhu ala baulihi. Tunggu selesai dulu kencingnya, karena kalau diusir nanti kemana-mana, mencet-mencet kemana-mana. Nah, kalau udah selesai itu kan, dulu kan masjidnya nggak seperti begini, langsung nyerap ke mana? Langsung nyerap ke tanah begitu, tanah liat begitu. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian Nabi menyuruh seorang sahabat untuk dibanjur dengan air bekasnya itu, bekasnya. Nah, ini yang dijadikan dasar
goit atau kotoran, baik itu air kencing maupun kotoran manusia juga najis menurut sepakatan para ulama. Kemudian darah haid dan darah nifas itu juga nggak ada perbedaan para ulama, najis. Kena darah itu najis, harus dicuci. Nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Di hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Baihaqi, Abu Daud dan lain sebagainya, dikatakan bahwasanya darah haid dan darah nifas termasuk najis. Kemudian yang kelima adalah bangkai, itu juga nggak ada perbedaan sama sekali. Bangkai juga najis. Jadi kalau ada bangkai, kemudian ya kita pegang atau terkena air, maka dia najis. Ya. Kecuali kalau kita kemarin sudah kita bahas, air tersebut tidak berpengaruh terhadap warna, bau dan rasanya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pegang bangkainya, tinggal cuci aja, cuci, nggak perlu kita wudhu lagi karena nggak membatalkan wudhu. Kita udah punya wudhu, kemudian ada bangkai di sini. Ya sudah kita buang saja bangkainya. Kemudian kita cuci kembali tangan yang bekas megang bangkai itu. Nah udah selesai. Karena itu tidak membatalkan wudhu juga. Kemudian air mazi dan juga air wadi. Bukan mani ya. Kalau mani itu nanti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jumhur mengatakan tidak najis, tapi ada sebagian yang mengatakan najis. Tapi yang ini yang terjadi kesepakatan adalah air mazi dan wadi. Air mazi itu adalah najis. Air yang keluar lengket juga, tapi bukan karena disertai dengan nafsu, tapi dia karena kecapean dan lain sebagainya. Itu mazi ataupun wadi. Itu najis. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang rojulan madza. Dia seorang yang karena sehat tubuhnya sehingga keluar keluar lengket dari dari tubuhnya, ya, khususnya di zakarnya begitu. Nah kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dia termasuk najis begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, iza ra'aital mazya fagsil. Ketika kamu melihat mazi maka cucilah, kemudian berwudulah. Artinya dia hanya najis saja, dicuci saja itu, kemudian lanjut wudu, kemudian sholat. Sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan pembagian najis dan juga macam-macam najis, jamaah sekalian. Kemudian yang keenam adalah jilatan anjing. Itu juga najis ya, karena memang sepakat para ulama jilatan anjing pun najis yang tadi sudah disebutkan. Ada 6 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah tadi babi. Kemudian yang kedua adalah darah, kemudian khabar, kemudian apalagi tadi kotoran manusia, air kencing manusia, baulnya, kemudian darah haid, darah nifas, kemudian mazi maupun wadi, kemudian anjing ya jilatannya, dan yang juga yang selanjutnya adalah bangkai juga termasuk yang disepakati oleh para ulama. Nah, selain itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sampai di sini ada diskusi tafadhol. Iya. Najis apakah membatalkan wudu? Tidak. Dia cukup dicuci saja. Misalnya kita megang najis, ya misalnya tahu-tahu kita terkena air kencing anak kita, udah tinggal dicuci aja air kencingnya itu, udah nggak perlu wudu ulang, karena yang membatalkan wudu itu adalah kalau dia keluar angin, nah itu semua. Tapi kalau kena najis tidak, cukup dibersihkan saja
tempat dia kena najisnya, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Haji. Iya. Iya, nanti ada dalilnya. Ada dua bangkai yang diuhillat, ya. Dihalalkan dua bangkai, yaitu bangkai yang ada di laut, ya. Bangkai yang ada di laut, kemudian juga bangkai belalang, ya. Uhillat, ya. Ada dua jenis yang dihalalkan. Darah juga dihalalkan, ada dua juga. Ada hati dan empedu kalau tidak salah itu. Kemudian dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai yang ada di laut, hidup di laut. Kemudian yang kedua adalah bangkai belalang, aljarot, bangkai belalang. Itu boleh dimakan. Jadi kalau misalnya ada ikan mati, bangkainya boleh dimakan. Artinya nggak najis begitu. Kalau urusan boleh dimakan itu urusan manusia. Ya kadang-kadang manusia nggak mau makannya, cuci dulu misalnya begitu dan lain sebagainya. Tapi dia tidak najis. Ada bangkai ikan di sini kita pegang, kemudian langsung sholat, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi ada dua jenis bangkai yang tidak termasuk yang najis, yaitu bangkai ikan atau yang ada di laut dan juga belalang. Baik, ada lagi? Tafadhol, silakan. Nanti kita akan lanjutkan bangkai-bangkai atau najis-najis yang tidak disepakati oleh para ulama. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah itu najis atau tidak. Ya. Najis itu hilang bau, rasa maupun bentuknya karena misalkan kering karena matahari. Iya. Itu apakah dianggap najisnya nggak ada? Iya, itu nanti ada bahasannya, namanya cara membersihkan atau hilang najis. Itu kalau Hanafiyah iya bisa. Abu Hanifah ada 10, termasuk dengan angin, dengan panas. Itu bisa, tapi kalau mazhab jumhur tidak, dia hanya 4. Yang bisa itu hanya 4. Pertama air, kedua debu, kemudian yang ketiga adalah disamak, ya. Kemudian yang keempat ada satu lagi yang keempat itu ya. Jadi ada 4. Kalau ya Abu Hanifah banyak itu cara membersihkannya. Makanya kalau terkena angin, terkena sinar matahari, itu tidak najis. Bisa di misalnya di depan ini ya, di depan masjid. Itu kan banyak, mungkin ada juga yang kotoran-kotoran, tapi karena dia terus disinari matahari, hanya Abu Hanifah saja yang mengatakan dia sudah tidak najis lagi. Sudah tidak najis lagi. Tapi sebagian ulama atau jumhur mengatakan tetap najis, harus dengan dibanjur dengan air atau dengan debu dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke pembahasan cara membersihkan najis insyaallah. Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan najis-najis al-mukhtalaf fi. Najis-najis yang terjadi perbedaan pendapat apakah dia najis atau tidak. Ada sebagian mengatakan najis dan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.